wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfit Rahman dengan NIM 1917010002. Saya akan menjelaskan materi contoh soal materi transportasi dan kasus penugasan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah program linear dengan dosen pengampu Ibu Amalina MSI. Saya akan menjelaskan contoh soal materi transportasi. Nah, untuk materi ini kita akan mencari biaya seminimal mungkin dengan memakai berbagai cara metode. Pertama, saya akan memilih metode EWC. Metode EWC atau kepanjangan Northwest Corner. Dari artinya kita mengetahui ada north itu utara, west itu barat, dan corner itu sudut. Jadi metode NWC adalah kita akan mengawali dari sudut kiri atas. Nah, bisa lihat tabel yang saya ambil. Saya membuat soal dengan kapasitas pabrik 36, 14 dan 25, sedangkan kebutuhan gedungnya 30, 40 dan 5. Jadi total semuanya adalah 75. Pertama kita akan mengambil sudut kiri atas, yaitu terletak pada di 1A. Di 1A itu kita melihat kapasitas pabriknya 36, sedangkan kebutuhan gedungnya adalah 30. Jadi kita akan letakkan angka yang sebesar mungkin dengan yang ada sesuai dengan kapasitas pabrik dan kebutuhan gedungnya. Sini kita bisa memakai 30 karena kapasitas gedung hanya ada 30. Jadi kebutuhan gedungnya habis, sedangkan kapasitas pabriknya tinggal 6. Otomatis di kotak 2A dan 3B kita silang karena tidak bisa kita isi lagi. Nah, selanjutnya sudut kiri atas yang akan kita isi adalah terletak di 1B. Di 1B kita melihat kapasitas pabriknya ada 6, sedangkan kebutuhan gedungnya ada 40. Jadi kita bisa meletakkan angkanya di situ cuma 6. Kapasitas pabriknya habis, sedangkan kebutuhan gedungnya tinggal 34. Dan di kotak 1C kita silang karena tidak bisa kita isi lagi. Selanjutnya sudut kiri atas yang akan kita pakai di 2B. Nah, di 2B itu kapasitas pabriknya 14, sedangkan kebutuhan gedungnya sisa 34. Angka yang akan kita letakkan di sana 14. Kapasitas pabriknya habis, sedangkan kebutuhan pabriknya sisa 20. Dan di kotak 2C-nya kita silang karena tidak bisa kita isi lagi. Selanjutnya sudut kiri atas yang akan kita pakai sisanya adalah di 3B. Di 3B kita lihat kapasitas pabriknya 25, sedangkan kebutuhan gedungnya tersisa 20. Dan kita bisa mengisi di kotak 3B itu 20, sehingga kebutuhan gedungnya habis dan kapasitas pabriknya tinggal 5. Yang 5 itu kita isi di 3C. Nah, dan itulah hasil kotak yang dapat kita isi melalui metode NWC. Selanjutnya kita akan menjumlahkan semuanya. Kita akan mencari kotak yang terisi, yaitu kotak yang kita terisi. Yang terisi itu adalah di 1A, 1B, 2B, 3B, dan 3C. Ini kita jumlahkan. Dan saya mendapatkan hasilnya yaitu 595. Itulah metode NWC. Setelah kita mencari biaya seminimal mungkin, kita akan memakai metode stepping stone. Metode
stepping stone itu kita ibaratkan kotak-kotak yang berisi angka ini itu adalah batu, sedangkan kotak yang kosong itu adalah air. Sehingga jika kita melompat itu kita harus melewati batu, bukan air. Nah, kita lihat ada beberapa posisi air atau kotak yang kosong. Kita mulai dari kotak 1C. Ingat, kalau kita akan melakukan, baiknya kita melompat itu berlawanan arah jarum jam, yaitu ke kiri. Dan jika kita sudah melompat, maka harusnya kembali ke tempat semula. 1C itu arah lompatannya kita awali ke 1B, selanjutnya kita ke 3A yang terakhir. Di 3A jalurnya yaitu kita awali ke 3B dan langsung ke 1B karena di kotak 2A itu kosong. Lalu ke 1A dan kembali lagi ke 3A. Diawali dengan positif. Jadi 15 dikurang 8 ditambah 5 dikurang 8. Hasilnya yaitu 4. Apakah sampai di sini selesai? Belum. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai negatif. Jika banyak negatif, maka kita akan mencari nilai negatif yang paling besar, yang paling kecil. Dan karena pada soal saya ini hanya terdapat satu nilai negatif, maka itulah yang kita ambil. Jika nilai negatif terdapat di 2A, lalu kita tambahkan atau kurangkan dengan keempat kotak tersebut. Ingat positif negatifnya ya. Di kotak pertama 2A 0, 0 ditambah 6 hasilnya 6. Lalu di kotak 2B itu 14 dikurang itu kan negatif tuh, dikurang 6 hasilnya itu 8. Lanjut ke kotak 1B 6 ditambah 6 12. Lanjut ke 1A 30 dikurang 6 hasilnya 24. Dan inilah tabel baru yang telah kita peroleh. Kita hitung hasilnya. Hasil kita mencari kotak yang terisi. Kotak yang terisi adalah di 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, dan 3C. Lalu kita hitung. Dan hasil totalnya ada di 543. Berkurang. Awalnya tadi kita memakai metode NWC itu 595. Sekarang sudah berkurang menjadi 547. Apakah di sini sudah selesai? Belum. Ternyata belum, teman-teman. Karena masih ada negatifnya. Di metode stepping stone ini kita upayakan sampai negatifnya hilang semuanya, baru itu telah selesai. Jadi tabelnya sudah optimal. Selanjutnya kita di metode selanjutnya kita akan mencari kotak yang kosong atau air tadi. Jadi kotak yang kosong yang baru itu adalah di 1C, 2C, dan 3A. Kita mulai dari 1C. 1C jalurnya yang pertama kita ke 1B, lanjut ke 3B, lalu ke 3C, dan kembali lagi ke 1C. Di 2C jalurnya yaitu kita mulai dari 2C, lanjut ke 2B, selanjutnya ke 3B, terus ke 3C, dan kembali lagi ke 2C. Diawali dengan positif, yaitu 20 dikurang 10 ditambah 8
dan dikurang 5. Hasilnya yaitu 13. Selanjutnya ke kotak selanjutnya yang terakhir 3A. Jalur 3A yaitu dari 3A lalu ke 3B lalu ke 2B dan selanjutnya ke 2A dan kembali lagi ke 3A. Diawali dengan positif, yaitu 15 dikurang 8 ditambah 10 dan dikurang 5. Hasilnya yaitu 12. Di sini kita mengetahui tidak ada lagi negatifnya, maka tabel tersebut sudah optimal karena tidak ada lagi nilai negatif. Jadi biaya minimum yang kita peroleh adalah 574 dari yang tadi kita peroleh, yang kita hasilnya tadi 540. Jadi biaya minimum yang kita pakai adalah 547 dengan pabrik 1 mengirim 24 ke gedung A dan 12 ke gedung B. Pabrik 2 mengirim 6 ke gedung A dan 8 ke gedung B, dan pabrik 3 mengirim ke 20 ke gedung B dan 5 ke gedung C. Itulah hasil yang kita peroleh. Selanjutnya, contoh soal kasus penugasan. Di materi ini terdapat maksimum dan minimum, dan saya akan menjelaskan contoh soal yang maksimum. Sudah bisa kita lihat pada tabel yang telah saya buat. Di baris 1 terdapat A 100, B 20, C 50, D 50. Di baris 2 terdapat A 50, B 100, C 200, D 50. Di baris 3 terdapat A 20, B 50, C 100, D 100. Di baris 4 terdapat A 100, B 100, C 50 dan D 200. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah lakukan selisih baris antara nilai tinggi dengan semua nilai pada baris tersebut. Nah, selanjutnya contoh soal kasus penugasan. Di materi ini terdapat maksimum dan minimum, dan saya akan menjelaskan contoh soal yang maksimum. Sudah bisa kita lihat pada tabel yang telah saya buat. Di baris 1 terdapat A 100, B 20, C 50, D 50. Di baris 2 terdapat A 50, B 100, C 200, D 50. Di baris 3 terdapat A 20, B 50, C 100, D 100. Di baris 4 terdapat A 100, B 100, C 50 dan D 200. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah lakukan selisih baris antara nilai tinggi dengan semua nilai pada baris tersebut. Nah, pada tabel yang telah saya buat. Di baris 1 terdapat A 100, B 20, C 50, D 50. Di baris 2 terdapat A 50, B 100, C 200, D 50. Di baris 3 terdapat A 20, B 50, C 100, D 100. Di baris 4 terdapat A 100, B 100, C 50 dan D 200. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah lakukan selisih baris antara nilai tinggi dengan semua nilai pada baris tersebut. Nah, contoh pada baris 1 nilai tertingginya yaitu 100. Kita lakukan selisih pada setiap baris tersebut. 100 banding 100 yaitu 0. 100 banding 20 80. 100 banding 50 50. 100 banding 50 50. Selanjutnya baris kedua, nilai tertingginya yaitu 200. 200 banding 50 150. 200 banding 100 100. 200 banding 200 0.
dan 200 banding 50 150. Selanjutnya pada baris ketiga nilai tertinggi yaitu 100 banding 20 80, 100 banding 50 50, 100 banding 100 0, 100 banding 100 0. Selanjutnya pada baris keempat nilai tertingginya yaitu 200 banding 100. Oke, kita lanjut langkah selanjutnya. Kita periksa apakah setiap kolom memiliki elemen 0. Jika iya, maka kita lanjut ke tahap ketiga. Jika tidak ada elemen 0 pada salah satu kolom, maka kita akan melakukan pilih nilai terendah pada setiap kolom tersebut yang tidak memiliki angka 0 tadi. Lalu kita kurangkan dengan setiap elemen pada kolom tersebut. Nah, pada tabel yang saya buat, kita lihat pada kolom A ada 0, kolom B tidak ada 0, kolom C ada 0, kolom D ada. Jadi terdapat di kolom B tidak ada 0. Maka kita pilih nilai terendahnya yaitu 50. Kita kurangkan dengan setiap atau kita bandingkan setiap kolom tersebut. 50 80 dikurang 50 30, 100 kurang 50 50 kurang 50 0, 100 kurang 50 50. Dan terdapat tabel yang baru. Selanjutnya kita lanjut ke tahap ketiga. Di tahap ketiga kita tarik sejumlah garis horizontal atau vertikal yang diperlukan seminimal mungkin untuk mencoret semua angka 0 pada tabel tersebut. Untuk maksimal yang dicoret itu sesuai dengan barisnya, yaitu baris kita ada 4, jadi maksimalnya ada 4 baris. Kita lakukan coretan seminimal mungkin. Di sini kita bisa mencoret seminimalnya cuma 4, jadi udah maksimal biasanya ya, 4. Langkah selanjutnya kita pilih angka 0 yang akan kita ambil. Di sini saya sudah lingkaran merah, itu angka 0. Di pertama kita akan ambil pada baris hanya satu angka 0-nya, yaitu pada baris 1, baris 2 dan baris 3. Itu cuma satu angka 0-nya. Kita lingkari itu dengan lingkaran merah. Maka itu yang akan kita ambil. Pada baris 3 ada 3 angka 0. Di 0 angka di kolom C sudah ada di baris kedua, sedangkan yang D sudah ada di baris keempat, maka sisanya ada di kolom B. Itu 0 yang akan kita ambil. Maka itulah yang akan kita jumlahkan, yaitu pada kolom 1A 2C 3B dan 4D. Lalu kita jumlahkan. 1A dapat 100 di soal tadi sebelumnya, 2C 200, 3B 50, sedangkan 4D 200. Kita jumlahkan terdapat hasil 550. Maka itulah hasil maksimum yang kita peroleh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.